Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabarnya pemirsa? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan seperti biasa kita berjumpa dalam acara ngobrol bareng di bulan Ramadan. Seperti biasa juga ditemani bersama saya Edi Rayadi dan A Ustadz Imron. Assalamualaikum A. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabarnya A? Alhamdulillah. Baik ya A, langsung ke pembahasan aja kali ya. Nah tadi sebelum sholat sunat taraweh A akan ngisi kultum. Alhamdulillah. Nah itu membahas tentang rahmat Allah. Nah maksudnya gimana tuh A? Dan kebetulan tadi setelah kita jamaah taraweh, kita kan ada cara ngopi itu di masjid seperti biasa lah. Itu ada salah satu jemaah bertanya ke saya. Jadi kalau begitu kita berbuat amal baik, kita beribadah setiap hari itu buat apa? Kalau ternyata yang menentukan kita masuk surga itu rahmat Allah gitu. Ya saya juga terus terang karena saya nggak tahu, ya saya nggak bisa jawab. Paling saya jawab ya nanti saya tanya ke Ustadz gitu. Nah kebetulan pemirsa dalam pembahasan pagi ini kita akan membahas tentang rahmat Allah. Nah mungkin gimana tuh maksudnya? Ya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tentang kenapa kita beramal soleh banyak gitu di bumi gitu, di dunia ini, pada akhirnya toh ujung-ujungnya rahmat Allah juga gitu. Yang menentukan kita yang masuk menentukan surga. Kita masuk surga. Bukan gitu. amal baik kita bukan. Ya. Saya jelaskan dulu di hadis riwayat Muslim nomor hadis 2817 ya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Ini saya ceritain dulu ya. Ceritanya waktu itu Rasulullah bersama para sahabat ya. Ketika itu kata Rasulullah apa? Tidak ada satupun ya, seorang pun yang mampu masuk surganya Allah lantaran amalan dia. Begitu pula tidak ada satupun seseorang pun gitu ya yang mampu keluar dari nerakanya Allah lantaran amalan dia. Lalu ada salah satu sahabat yang berkata, "Ya Rasulullah, kalau begitu apakah engkau juga begitu?" Kata Rasulullah, "Iya, aku pun begitu. Aku bisa masuk surganya Allah bukan karena amalan-amalanku. Aku bisa keluar dari nerakanya Allah pun bukan karena amalan aku, melainkan karena rahmat Allah." Ya. Lalu tadi timbul pertanyaannya, buat apa kita? Ya, buat apa kita beramal soleh sebanyak-banyaknya? Toh pada akhirnya rahmat Allah juga yang kita butuhkan, bukan amalan-amalan kita. Nah ini Allah berkata dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa atiullaha wa rasula la'allakum turhamun. Taatilah Allah, patuhilah Allah dan Rasul Muhammad SAW, maka niscaya kalian akan mendapat rahmat. Ya. Artinya apa? Ketika kita patuh, nurut, taat sama Allah dan Rasulnya, auto tuh kita dapat rahmat. Terus bagaimana cara mendapatkan rahmat? Tentu mengerjakan apa yang dikerjakan, taat. Artinya taat apa? Ya, mengerjakan apa yang diperintahkan, menjauhi seluruh larangannya. Salah satunya dengan sholat, dengan tadarus dan segala macam bentuk amalan lain, gitu. Jadi dengan kita mengerjakannya itu, kita nggak pernah tahu nih amalan mana yang Allah cinta, yang Allah suka, yang Allah ridhoi, kita dapat rahmat. Kayak gitu. Boleh jadi antum disukai Allah lantaran senyum antum yang indah kan begitu. Nah ya, ketika antum rajin senyum, ketika melihat orang lain antum selalu senyum, boleh jadi itu yang Allah kasih rahmat diri antum supaya Allah masukkan antum ke surga. Makanya kasusnya setiap manusia ini beda-beda. Allah sukanya dari bagian mana gitu. Yang kita kejar, cari amalan sebanyak-banyaknya, walaupun kecil, walaupun rendah di mata manusia, boleh jadi Allah suka dan Allah ridho, serta Allah ngasih rahmat kepada kita sehingga kita dapat surganya Allah gitu. Bahkan pernah dalam satu kisah yang masyhur kan, ada seorang wanita katakanlah kurang baik secara pekerjaan gitu ya, sering keluar malam, sering bermaksiat, tapi di satu waktu dia melihat seekor anjing, lalu dia beri minum. Karena anjing ini kehausan luar biasa, diminumlah oleh anjing ini dengan sepatunya gitu. Alhasil anjing ini pun keluar dahaganya, ringan dahaganya dari tenggorokannya, lalu kembali sehat seperti semula. Dan dari sini pula Allah menyukai wanita ini lantaran berkasih sayang kepada makhluk Allah. Walaupun yang kita sering pandang bahwasanya makhluk ini makhluk yang kotor, makhluk yang najis. Tapi dari sini Allah merahmati dia lantaran dia sayang kepada ciptaan Allah gitu. Padahal kesehariannya si
perempuan itu pendosa gitu ya ayah. Jadi kita nggak pernah tahu ya dari mana, dari aspek mana amalan-amalan kita yang menghantarkan kita mendapat rahmatnya Allah. Maka dari itu perlu kita pakai amalan yang baik, amalan yang soleh, yang seperti yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, supaya apa? Semata-mata mengambil hikmah atau mengambil rahmat dari Allah. Gitu. Artinya cuma yang kita kejar dengan amalan kita dapat rahmat Allah. Kayak gitu. Ketika kita dapat rahmat Allah, insya Allah surga terbuka dengan lebar. Wallahu a'lam bishawab. Terus ada yang bertanya lagi, ini kan kalau rahmat itu dari Allah. Nah, untuk syafaat itu kan dari Rasul ya. Nah, apakah kita harus dapat dua-duanya? Jadi ketika kita dapat syafaat dari Rasul dan dapat rahmat dari Allah, baru kita bisa ke surga apa gimana? Nah, gini. Syafaat itu ya khusus hanya Rasulullah yang punya syafaat. Itu pun harus digarisbawahi bahwasanya itu atas rahmat Allah Rasulullah punya syafaat. Bukan karena hebatnya Rasul itu, tapi karena kuasanya Allah memberi rahmat kepada Rasulullah untuk bisa mensyafaati semua makhluk. Ketika nanti di yaumul mahsyar kayak gitu. Di kalangan manusia dari mulai Nabi Adam sampai ke Nabi Isa nggak ada yang mampu memberikan syafaat kecuali Rasulullah. Dan semua manusia butuh syafaatnya Rasulullah lantaran kehendak Allah memberikan rahmat syafaat kepada Rasulullah. Balik lagi karena Allah gitu. Syafaat Rasulullah pun berkenan ada pada diri Rasulullah lantaran rahmat Allah gitu. Dan kita butuh itu gitu. Secara nggak langsungnya Rasulullah jadi orang dalam insyaallah bagi kita. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat. Amin Allah. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Jadi begitu pemirsa, kita harus tetap berbuat baik sebanyak-banyaknya karena kita juga nggak tahu yang perbuatan baik mana yang akan mendapatnya rahmat Allah. Walaupun hal kecil, misalkan kita nemu paku di tengah jalan, kita ke samping dibuang ke samping lah supaya orang tidak celaka. Nah, bisa saja ya Pak Ustadz, hal itu pun bisa saja kalau emang Allah ngasih rahmat gara-gara itu gitu. Bahkan pernah ada kasus ya di zaman Bani Israel, ada salah satu orang yang Allah kasih umur panjang. Dia tinggal di satu tempat, di satu lembah, satu hutan yang jauh dari orang lain. Kerjanya cuma ibadah. Ya, beriman sama Allah. Artinya melakukan apapun yang perintahkan Allah di situ dia dikerjakan sendirian. Ya, sampai dia maut, dia yaumul hisab. Allah menyuruh kepada malaikat untuk memasukkan dia kepada surga lantaran rahmat Allah. Ya. Ketika disebut rahmat Allah, orang ini merasa keberatan. Kata dia apa? Ya Allah, saya sesungguhnya 500 tahun beribadah kepadamu. Masa saya masuk karena rahmatmu, bukan karena amalan saya? Jelas kata Allah, karena rahmat. Kata orang ini, tidak ya Allah, karena amalan saya. Maka dari sini Allah mengutus satu malaikat untuk mengambil nikmat yang ada pada matanya. Lalu ditimbang dengan amalan-amalan dia yang selama 500 tahun. Ya. Begitu ditimbang, ternyata jauh lebih besar, lebih berat timbangan nikmat matanya Allah. Belum kupingnya, belum apa segala macam, baru matanya aja. Nah, alhasil dia bilang, ya Allah, sesungguhnya aku mendapatkan surgamu lantaran rahmatmu. Sekarang kalau antum, kalau antum merasa Allah nggak adil dengan itu, atau masih kurang yakin karena amalan kita ternyata nggak ada apa-apanya gini. Antum katakanlah hidup berapa tahun di dunia? 80 tahun. Ya. Katakanlah 80 tahunnya antum pakai beribadah. 80 tahun. Lalu Allah tukar dengan surga, yang kata Allah, khalidina fiha abada. Antum bisa nikmati surga berserta isinya selama-lamanya. Kira-kira adil nggak? Enggak. Kalau antum ngerjain 80 tahun, kenapa nggak dikasih surga aja antum 80 tahun? Begitu. Makanya kita bisa masuk surganya Allah itu lantaran rahmat. Dan rahmat kita dapat lantaran amalan soleh apa yang kita nggak tahu, yang Allah sukai, sehingga Allah menghantarkan rahmat dan menunjukkan surga yang begitu indah kepada kita. Nah. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan pemirsa, mudah-mudahan apa yang sudah dijelaskan oleh AA dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita. Amin Allah. Dan jika ada kritik, saran maupun pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Saya Edi Rayadi ditemani oleh Ustadz. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan.